Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita masih bisa mereview lagi ya tentang tema itu. Hari ini tema terakhir kita tentang tema 4I. Nah, 4I ini berisi tentang sumber energi. Oke, sebelum kita mulai review tentang 4I hari ini, silahkan antum siapkan terlebih dahulu ya buku tematik 4I-nya. Dalam hitungan 5, bukunya harus sudah disiapkan. Oke, 1 2, 3, 4, 5. Oke, siap. Nah, sekarang Ibu mulai review yaitu dari IPA dan Bahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Ingat, jika ada yang penting silahkan dicatat, dan jika ada yang belum bisa dipahami boleh ditanyakan kembali ke Ibu. Kita mulai ya. Oke, nah sumber energi alternatif, silahkan ditulis. Sumber energi alternatif itu adalah sumber energi pengganti. Contohnya apa sih Bu? Nah, contohnya itu ada dari panas bumi, kemudian sinar matahari, kemudian angin. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ada soal berikut yang tidak termasuk sumber energi alternatif, optionnya A. Batu bara, B. Panas bumi, C. Sinar matahari, dan D. Angin. Kira-kira kalau yang bukan atau yang tidak termasuk sumber energi alternatif adalah yang mana jawabannya? A, B, C, atau D? Oke, next ya. Nah, jadi ada pada gambar, ada tipe gambar nih, ada 4 gambar, yaitu yang pertama ada gambar pohon, kemudian ada gambar minyak bumi, yang ketiga itu ada gambar matahari, dan yang keempat itu ada gambar air. Nah, pertanyaannya, sumber energi yang dapat diolah kembali menjadi energi lain seperti gas LPG dan minyak tanah adalah? Nah, silakan antum jawabannya itu adalah minyak bumi. Nah, dari gambar yang sudah Ibu sebutkan itu, silakan antum cari, bisa search di Google gambar minyak bumi itu seperti apa sih Bu. Nah, silakan, nanti itu ada gambarnya supaya antum tidak bingung ketika nanti mengerjakan. Oke, ada lagi, yaitu ada, bisa ditulis ya, manfaat energi angin. Bisa ditulis nomor 1, manfaat energi angin. Yang pertama, pada kapal layar itu digunakan untuk menggerakkan kapal layar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Itu fungsi atau manfaat dari energi angin. Silahkan ditulis ya. Kemudian yang nomor 4, yaitu ada manfaat dari energi matahari. Boleh ditulis juga, yaitu sebagai sumber fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih Bu? Fotosintesis itu seperti yang sudah kita bahas di kelas, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan melalui daun. Nah, kemudian yaitu matahari digunakan untuk menjemur ikan atau juga menjemur pakaian. Bisa digunakan juga untuk menjemur bayi. Nah, itu. Lanjut lagi. Perubahan energi pada mesin cuci, yaitu perubahan energi listrik menjadi apa? Bisa ditebak ya, boleh menjadi energi bunyi atau bisa menjadi energi gerak. Nah, silakan antum cari tahu mesin cuci itu perubahan energi itu seperti apa, dari listrik menjadi apa. Lanjut lagi. Sumber daya alam yang dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi disebut. Boleh ditulis, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi, disebut sumber daya energi. Pokoknya kalau ada soal yang berkaitan dengan ada kata energi, itu cluenya energi ya, berarti jawabannya sumber daya energi. Lanjut lagi. Yang bukan contoh sumber daya energi. Nah, yang bukan contoh sumber daya energi adalah yang bukan ya. A. Matahari, B. Angin, C. Air, D. Hutan. Yang mana tuh yang bukan termasuk sumber daya energi? Energi alternatif ya maksudnya. Lanjut lagi. Sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup disebut biomasa. Ingat ya, kalau misalkan ada sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup, itu berarti asal katanya itu dari bio. Nah, tinggal ditambahkan menjadi biomasa.
Silakan ditulis. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari organisme atau makhluk hidup. Lanjut lagi. Jadi ada, bisa ditulis sama antum sendiri. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses dan energi dari proses yang berkelanjutan. Nah, itu bisa ditulis lagi, Ibu ulangin lagi ya. Sumber energi terbarukan itu adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Kalau nanti dituliskan contohnya apa, silakan antum jawab. Boleh air, boleh energi biofuel, boleh energi biomasa. Pilih salah satu aja. Lanjut. Energi pada TV. Nah, energi pada TV atau listrik. Nah, energinya gimana tuh perubahannya? Dari energi listrik menjadi apa? Kalau misalkan antum menonton televisi, apa yang antum lihat? Ada cahaya kah? Atau ada bunyi kah? Atau ada yang lain kah? Nah, itu perubahannya. Jadi perubahan energi TV itu seperti apa? Oke, lanjut. Untuk bahasa Indonesia sendiri itu kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara itu apa sih, Bu? Wawancara itu adalah suatu kegiatan bertanya dan juga menjawab yang dilakukan oleh dua orang, yaitu ada narasumber. Narasumber itu adalah orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut, orang yang paham benar tentang permasalahan atau tentang hal yang akan dibahas yang dilakukan oleh narasumber. Yang kedua itu adalah pewawancara. Pewawancara ini adalah orang yang bertanya, ya. Kemudian mereka itu bertanya berdasarkan apa sih, Bu? Nah, apa yang mereka pertanyakan itu adalah berdasarkan 5W plus 1H. 5W itu apa, Bu? What. What itu apa? Misalkan apa yang sedang mereka lakukan di jalan. Kemudian yang kedua when. When itu kapan? Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Kemudian lagi where. Where itu adalah menanyakan tempat di mana kejadian itu berlangsung. Lanjut lagi who. Who itu siapa? Siapa yang menjadi korban? Nah, itu. Kemudian lagi yaitu ada why. Why itu ada artinya mengapa. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi atau bisa berlangsung? Oke, lanjut lagi, yang terakhir itu adalah who. Who bagaimana? Bagaimanakah prosesnya itu bisa terjadi? Gitu. Jadi untuk wawancara sendiri itu adalah 5W plus 1H. Perlu diingat ya. What, when, where, who, why, dan who. Oke. Menggunakan, apa yang digunakan? Nah, biasanya kalau pewawancara itu adalah menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan itu artinya apa? Bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti, bukan bahasa yang tidak baik atau tidak sopan. Nah, biasanya setelah wawancara itu, si pewawancara itu membuat laporan hasil wawancara. Nah, itu. Oke, ada contoh pertanyaan seperti ini. Ada dua orang, yaitu ada Andi dan juga Ibu. Andi, yang pertama Andi. Apa kegiatan menghemat energi yang kamu lakukan? Kemudian ibunya menjawab, matikan lampu setelah digunakan. Kemudian Andi lagi, apakah menghemat energi bagimu? Terus ibunya menjawab, tidak boros. Nah, itu. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan Andi, yang ibu tanyakan Andi di sini sebagai apa? Narasumber atau pewawancara? Nah, silakan antum jawab. Kemudian ibu itu sebagai narasumber atau pewawancara? Oke. Temanya itu tentang apa sih di sini gitu? Temanya tadi yang kita bahas itu apa? Tentang wawancara di sini yaitu tentang menghemat energi. Kemudian lagi, mereka melakukan wawancaranya di mana kira-kira? Di hutan kah, di rumah kah, di sekolah kah, atau di mana? Kemudian lagi, ada suatu proses wawancara, yaitu jika ingin mencari informasi tentang buku. Nah, biasanya kalau di sekolah, kalau tentang buku itu antum bertanya kepada siapa? Itu jika di sekolah kalian itu ada perpustakaan, berarti tinggal menanyakan kepada petugas perpustakaan. Nah, seperti itu. Oke, wawancara, bahasa yang digunakan ketika wawancara itu adalah bahasa yang baik atau yang sopan. Oke, next kita lanjut ke materi IPS, PPKN dan juga SBDP-nya ya. Oke, untuk materi IPS-nya yaitu yang pertama ada manfaat lingkungan. Silakan ditulis. Manfaat lingkungan yang pertama itu adalah sebagai tempat tinggal, kemudian juga sebagai tempat mencari makan, kemudian juga sebagai tempat kegiatan manusia.
Nah, kalau tempat pembuangan sampah sembarangan itu termasuk manfaat lingkungan bukan, Bu? Bukan. Itu kenapa? Karena itu termasuk proses yang merugikan lingkungan, ya. Bisa ditulis. Oke, kemudian ada gambar. Seorang anak membuang sampah ke sungai. Kira-kira yang dilakukan anak tersebut itu perbuatan yang seperti apa? Yang terpujikah atau tercelakah? Nah, itu silakan antum jawab ya. Kemudian, di Indonesia itu merupakan termasuk negara yang kaya. Nah, salah satu hasil bumi yang dihasilkan oleh Indonesia itu berupa kopi. Nah, kopi di Indonesia itu sangat banyak ya yang menghasilkannya. Jadi tidak heran maka jenis kopi Indonesia itu sangat banyak sekali. Oke, kemudian juga ada manfaat pohon. Nah, manfaat pohon itu adalah, makanya kita tuh sering banget disuruh, digalakkan sama pemerintah untuk menanam pohon. Ayo kita menanam pohon gitu. Selain untuk mencegah terjadinya banjir, pohon juga untuk manfaatnya itu adalah untuk menghasilkan oksigen bagi kehidupan manusia. Oksigen itu untuk apa sih, Bu? Oksigen itu adalah setiap hari yang kita hirup, itu berupa udara. Nah, udara yang kita hirup setiap hari itu berupa oksigen. Oksigen yang dihasilkan itu dari mana, Bu? Dari si pohon. Maka dari itu kita harus menjaga pohon dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada manfaat tanah. Nah, manfaat tanah itu sendiri digunakan untuk atau sebagai lahan pertanian. Oke, next PPKN-nya. Apa yang dimaksud dengan hak? Silakan antum tulis. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sesuatu yang harus antum dapatkan. Misalkan ketika antum di sekolah, ibu menjelaskan kepada antum, berarti haknya antum apa? Yaitu mendapatkan ilmu, bisa dari ibu atau bisa dari guru lain. Nah, itu. Kemudian lagi, apa ini dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau sesuatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak. Nah, itu disebut kewajiban. Kewajiban kita di sekolah itu apa sih, Bu? Nah, kewajiban antum di sekolah yaitu adalah belajar dengan giat atau belajar dengan rajin, ya. Ketika di rumah kewajibannya antum apa? Nah, membantu umi atau abinya antum, membantu adik atau kakaknya antum sendiri. Nah, itu kewajibannya antum. Oke, lanjut lagi. Ada kewajiban masyarakat di daerah aliran sungai. Nah, jadi kalau misalkan yang rumahnya itu di dekat daerah sungai, kewajibannya itu apa sih? Itu apakah harus membuang sampah di sungai ataukah harus membersihkan sungai? Nah, kewajibannya apa kalau misalkan kita tinggal di daerah aliran sungai? Oke, lanjut lagi. Untuk SBDP-nya ya. Nah, untuk SBDP kita akan bermain dengan tempo. Tempo itu apa sih, Bu? Tempo itu adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Nah, tempo di sini tuh macam-macam ya. Yang pertama itu ada tempo largo. Tempo largo itu adalah sangat lambat. Kemudian ada andante. Andante itu di sini sedang atau cukup lambat. Kemudian juga ada moderato, allegro yang lagunya itu cepat, presto yang sangat cepat, ada marsia. Marsia itu ketika lagunya biasanya digunakan Indonesia Merdeka. Nah, itu biasanya pas di Istana Negara, itu marsia, lagunya itu lebih cepat. Oke, kita mulai lagi. Dari Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka itu termasuk ke dalam tempo apa? Nah, biasanya Indonesia Pusaka, kemudian Ibu Kita Kartini atau lagu nasional lainnya biasanya itu temponya itu adalah andante. Ingat ya, temponya itu andante. Ketika ada pertanyaan, tempo dari lagu Indonesia Pusaka, tempo lagu dari Ibu Kita Kartini, apa sih temponya? Nah, tinggal antum jawab andante. Kemudian, nah, andante itu artinya apa? Sedang. Atau dibalik lagi, sedang itu artinya apa? Sedang itu artinya apa? Largo, presto, andante atau allegro. Nah, itu lagi. Lanjut. Urutan nada yang disusun secara berjenjang disebut tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, urutan nada itu apa aja sih, Bu? Yang sudah kita bahas di kelas. 1 do, 2 re, 3 mi, 4 fa, do re mi fa so 5, la 6, si 7, dan do kecil lagi balik 8. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu menanyakan, kalau misalkan tempo lagunya itu tangga nada 5, berarti apa termasuknya? Do, re, mi, fa,
sol, ya kan? Do re mi fa sol la si do. Nah, itu silakan antum hitung sendiri dan dihafalkan sendiri. Oke, syukron untuk review kita hari ini. Semoga berguna untuk nanti antum ketika menjawab pertanyaan UASnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.